Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Kita telah sampai kepada an-naqidu tsani, yaitu pembatal wudu yang kedua. An-naqidu tsani, perkara yang membatalkan wudu yang kedua adalah zawalul aqli, hilangnya akal. Walahu, dan bagi hilangnya akal itu asbabun, memiliki beberapa sebab. Minha, di antara sebab-sebab yang bisa menghilangkan akal adalah yang pertama an-naumu, tidur. Jadi di antara perkara-perkara yang bisa menghilangkan akal, yang pertama adalah tidur. Wa haqiqatuhu, dan adapun hakikatnya tidur itu adalah istirkha'ul badan, yaitu kendornya badan, wa zawalu syu'urihi, dan hilangnya perasaan-perasaan badan, wa khifa'u kalamiman, dan samarnya ucapan orang, indahu, di sisi orang yang tidur. Jadi bisa dikatakan tidur itu kalau ada 3 kriteria ini. Yang pertama kendornya otot-otot badan. Kemudian yang kedua hilangnya rasa yang ada pada badan, yaitu sehingga ketika seorang tadi disenggol-senggol badannya dia nggak kerasa. Kemudian yang ketiga samarnya ucapan orang yang ada di sebelahnya. Jadi dia sudah tidak mendengar lagi ucapan orang yang ada di sebelahnya. Nah, ketika ada 3 kriteria ini, baru orang tadi itu bisa dikatakan seorang tadi itu sedang tidur. Intinya, tidur itu perkara yang membatalkan wudu. Walaisa fi maknahu an-nu'asu, dan tidaklah di dalam makna tidur an-nu'asu, ngantuk. Jadi bukan termasuk di dalam makna tidur itu adalah ngantuk. Ngantuk ini enggak termasuk kategori tidur. Fa innahu, karena sesungguhnya nu'as, ngantuk, itu la yunqidul wudu'a, itu enggak membatalkan wudu. Jadi kalau ngantuk itu enggak membatalkan wudu. Bikuli halin, dengan seluruh kondisinya ngantuk. Wa dalilu naqdi, dan adapun dalil batalnya wudu bin naumi, dengan sebab tidur, itu adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, itu sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-ainani, adapun 2 mata, itu wika'us sahih, itu adalah talinya dubur. Jadi kata Nabi 2 mata itu adalah talinya dubur. Fa idza namatil ainani, maka apabila 2 mata itu tidur, intolaqal wika, maka terlepaslah al-wika'u, talinya. Faman nama, maka siapa yang tidur, kata Nabi, falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu. Nah, ini adalah dalil bahwasannya tidur itu membatalkan wudu. Rawa, telah meriwayatkan hadis ini Abu Dawud, Imam Abi Dawud, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah. Wa dzakarahu, dan telah menyebutkan hadis ini Ibnu Sakan, yaitu telah menyebutkan hadis ini Ibnu Sakan fi sunanihi, di dalam sunannya al-ma'thurah as-sihah. Wa ma'nal hadis, dan adapun makna hadis di atas itu adalah al-yaqdhatu, adapun terjaga, yaitu enggak tidur, itu wika'ud dubur, terjaga itu adalah talinya dubur. Fa idza nama, maka apabila seorang tidur, zalat dabtu, maka hilanglah talinya tadi. Wa yustathna, dan dikecualikan ma, sesuatu, idza nama mumakkinan maq'adahu minal ardi, dan dikecualikan ma, sesuatu, idza nama, apabila seorang tidur,
mumakinan dalam keadaan menetapkan maq'adahu pantatnya minal ardi di bumi. Ala sahih menurut pendapat yang sahih. Jadi kalau tidurnya tadi itu menetapkan pantatnya di bumi, maka itu enggak membatalkan wudhu, itu dikecualikan. Walau kana mustanidan ila syai'in bihaitsu law zala lasaqata. Walau kana mustanidan, seandainya walau kana mustanidan, walaupun orang yang tidur tadi itu mustanidan, yaitu dengan bersandar ila syai'in kepada sesuatu, bihaitsu dengan sekira lauzala seandainya sesuatu tadi itu hilang, lasaqata niscaya dia yang tidur tadi itu akan jatuh. Walau kana mustanidan, walaupun orang yang tidur tadi itu mustanidan bersandar ila syai'in kepada sesuatu, bihaitsu dengan sekira lau seandainya zala hilang apa sesuatu tadi, lasaqata niscaya orang tadi akan jatuh. Walaupun tidurnya orang tadi itu dengan bersandar kepada sesuatu yang kalau seandainya sesuatu tadi itu hilang, niscaya dia jatuh, tetap tidak membatalkan wudhunya. Jadi tidur yang semacam ini enggak membatalkan wudhu. Kenapa? 5, karena ada hadis rawa yang telah meriwayatkan Anasun radhiyallahu anhu. Qala Anas beliau berkata, karena ashabu Rasulillah adalah para sahabatnya Rasul, mereka ini ya namun mereka ini tidur, thumma yusallun, kemudian mereka ini salat, wala yatawaddu'un, dan mereka tidak berwudu. Jadi Sayyidina Anas beliau mengatakan adalah para sahabat Rasulullah, mereka ini tidur, kemudian mereka sholat, dan mereka tidak berwudu. Rawa telah meriwayatkan hadis ini Muslimun, Imam Muslim. Zada Abu Dawud, telah menambahkan Imam Abi Dawud, hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai takhfiqa ngerunduk ru'usuhum, kepala-kepala mereka para sahabat. Wa kana dzalika, dan adalah peristiwa itu terjadi ala ahdi Rasulillah, pada masa Rasulullah. Jadi tidur yang sampai doyong-doyong ke depan, asalkan masih dalam kondisi duduk, maka wudunya tidak batal, enggak membatalkan wudu. Yaitu sebagaimana para sahabat tadi. Warijalu isnadihi, adapun para rawi sanad hadis tersebut, kulluhum seluruhnya itu thiqatun, itu dapat dipercaya. Wa minha, dan diantara ay min asbabi zawalil akli, diantara sebab-sebab yang bisa menghilangkan akal, itu adalah al-ighma, yaitu pingsan, wal junun, gila, wasakar, dan mabuk. Jadi diantara perkara-perkara yang bisa menghilangkan akal itu adalah yang pertama ighma, yaitu pingsan, yang kedua junun, gila, yang ketiga adalah sakar, yaitu mabuk. Wahadhihi, dan ini mabuk, gila, kemudian pingsan, ini nawaqidul wudu, ini adalah perkara-perkara yang membatalkan wudu bikulli halin, dengan seluruh kondisinya. Kenapa? Alasannya li'annan nauma, karena sesungguhnya tidur, idza kana naqidan, apabila tidur itu perkara yang membatalkan wudu, fahadhihi, maka adapun 3 perkara ini, pingsan, gila, dan mabuk, itu aula, lebih layak untuk membatalkan wudu. Kenapa? Alasannya li'anna dhuhula, karena sesungguhnya hilangnya akal, inda hadhil asbab, di sisi sebab-sebab ini, itu ablagu, lebih minan naum, daripada tidur. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.